Oke, jumpa lagi di channel Widi Teknisi. Oke teman-teman, nah kali ini kita akan memperbaiki sebuah amplifier tua. Nah ini amplifier tua dengan tipe ZA1061 ya teman-teman. Nah ini kata yang punya kerusakannya, suaranya kecil. Namun ini setelah dicoba ternyata kerusakannya mati total teman-teman. Oke, coba kita akan coba lagi. Nah ini kita tinggal on kan. Nah, tuh teman-teman bisa perhatikan ini lampu indikatornya saja tidak menyala sama sekali ya teman-teman. Dan ternyata ini kerusakannya mati total. Oke teman-teman, nah kita akan langsung saja bongkar ini amplifiernya. Kita akan cari tahu apa yang menyebabkan amplifier tua ini bisa mati total teman-teman. Oke, kita akan buka dulu mur-murnya. Nah ini murnya cukup banyak juga teman-teman. Ada di depan, belakang, bahkan di sampingnya. Oke teman-teman, nah ini amplifier tuanya sudah saya buka untuk mur-murnya. Nah jadi seperti ini dia dalemannya. Oke, nah kita akan cek untuk screennya. Nah karena ini kerusakannya mati total, pertama kita akan cek dulu screennya. Oke, nah ini dia screennya. Oke sebentar, nah ini screennya. Oke, coba saya akan cek. Nah ternyata ini screennya masih bagus teman-teman. Oke, coba saya akan zoom in. Nah itu masih bagus. Dan yang di bawahnya juga masih bagus. Nah jadi ini screennya masih bagus teman-teman, tidak ada yang putus. Oke teman-teman, saya akan lanjut untuk mengecek yang lainnya. Oke teman-teman, nah sekarang kita akan lakukan pengukuran tegangan. Nah ini kalau saya perhatikan di trafonya ini ada tulisan untuk output tegangannya. Nah ini 14,2 volt 9 ampere teman-teman. Nah kita akan cari, nah ini masuk ke sini ke kiproknya atau dioda penyearahnya. Nah sekarang kita akan colokkan dulu kabelnya. Oke sebentar. Nah ini dia kabelnya, kita akan colokkan dan kita akan ukur untuk tegangannya. Oke, kita on kan. Nah ini sudah on ya teman-teman. Oke sebentar, nah kita akan ukur tegangan dari output trafonya. Nah jadi itu tegangannya masih AC teman-teman. Kita akan cari di dioda penyearahnya. Nah ini di diodanya ada tulisan min. Nah berarti kemungkinan yang di sebelahnya adalah tegangan untuk AC nya. Oke sebentar, nah kita akan ukur. Oke sebentar, nah ini dia tegangan untuk output trafonya. Nah ini tempatnya terlalu sempit ya teman-teman. Oke, kita akan ukur tegangannya. Oke sebentar, nah ini terlalu sempit. Dan ini oke sebentar. Nah ini sudah, nah tuh teman-teman bisa perhatikan. Nah ini tegangannya 13,9 volt ya teman-teman. Nah hampir mencapai 14 volt. Nah berarti primernya masih bagus. Nah untuk kerusakan seperti ini, oke sebentar, coba saya akan ukur di output diodanya. Nah ini seharusnya di sini ada tegangan. Oke, nah ternyata di sini saja tidak ada tegangan ya teman-teman. Nah berarti input diodanya sudah mendapatkan tegangan, namun di output diodanya tidak ada tegangan ya teman-teman. Jadi tegangan yang akan difilter, nah itu adalah tegangan untuk mainboardnya. Nah jadi itu yang sudah ada kapasitornya teman-teman. Oke teman-teman, nah kita akan buka sajalah ini dulu biar lebih gampang untuk mengerjakannya. Oke teman-teman, nah ini untuk mur-murnya sudah saya buka ya teman-teman. Nah dengan begini kita lebih gampang untuk mengerjakannya. Nah tadi kita melakukan pengukuran tegangan di elko-nya dan ternyata tidak ada tegangan. Nah ini dia elko-nya, di elko ini saja tidak ada tegangannya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja ini saya akan lanjut untuk mengeceknya. Kita akan cek apa yang menyebabkan tidak ada tegangan di elko-nya itu teman-teman.
Oke teman-teman, nah ini setelah saya lakukan pengecekan ternyata benar saja ya teman-teman. Ternyata kerusakannya ada di sekitar dioda kiproknya. Nah tuh teman-teman bisa perhatikan. Nah ternyata itu ada yang terbakar teman-teman. Nah itu jalurnya ternyata terbakar dan putus. Nah itu sudah saya bersihkan, sudah saya kerik untuk korosi-korosinya, dan yang gosong-gosongnya juga sudah saya bersihkan. Nah itu penting teman-teman, harus kita benar-benar bersih. Nah di sini kita tinggal menyambung jalurnya yang putus, dan ternyata setelah saya lakukan pengecekan lebih detail, nah ternyata ini elkonya ternyata kembung ya teman-teman. Oke sebentar coba saya akan zoom in. Nah tuh teman-teman bisa perhatikan, ternyata elko itu kembung ya teman-teman, dan itu elkonya rusak. Nah itu elkonya nilainya 470 25 volt. Nah jadi itu elkonya juga rusak. Nah ternyata benar saja seperti yang punya katakan, bahwa kerusakan amplifier ini suaranya kecil. Nah memang elko itu ada hubungannya dengan bagian power amplinya, dan kalau yang mati itu karena jalurnya yang putus dan terbakar teman-teman. Oke teman-teman, nah ini untuk power amplifier toanya ini sudah saya sambung untuk yang terbakar. Nah itu sudah saya sambung, jadi itu saya sambungnya dengan kawat ya teman-teman, biar lebih kuat. Dan untuk elkonya juga sudah saya ganti. Nah tuh udah saya ganti. Nah dan di situ saya menggunakan elko 470 35 volt ya teman-teman. Nah jadi itu tidak masalah, selisih lagi 10 volt. Nah untuk elko bawaannya oke. Nah ini dia elkonya. Ini elkonya 470 25 volt. Nah ini elkonya sudah kembung, sudah rusak teman-teman. Nah tuh ininya sudah kembung. Oke teman-teman, nah ini untuk komponennya rusak sudah diganti. Nah sekarang kita akan coba testing. Nah di sini saya akan pasang saja ini murmurnya. Oke teman-teman, nah ini untuk amplifier tuanya sudah saya pasang murmurnya. Nah di sini juga sudah saya pasang speakernya. Nah jadi di sini saya memakai yang 4 ohm ya teman-teman. Nah ini kita sesuaikan dengan speaker tuanya. Nah untuk speaker tuanya ini ada di 8 ohm 15 watt. Nah jadi kalau di amplifier tuanya itu tulisan 4 ohm itu adalah impedansi terendah ya teman-teman. Oke, nah sekarang kita akan testing amplifier tuanya. Nah di sini saya akan memakai handphone. Nah kita on kan. Nah ini sudah hidup ya teman-teman. Oke sebentar. Nah ini volumenya. Nah tuh teman-teman saya dengar. Nah ini sudah ada respon. Oke kita akan langsung colokkan ke handphonenya. Oke kita akan testing dengan lagu-lagu. Oke kita naikkan volumenya. Nah tuh teman-teman bisa dengar. Nah ini amplifier tuanya sudah bisa hidup kembali dengan normal. Oke coba saya akan naikkan sedikit volumenya. Oke teman-teman, nah ini amplifier tuanya yang mati total sudah bisa hidup kembali dengan normal. Dan suaranya juga normal teman-teman. Nah jadi katanya punya suaranya kecil. Nah itu karena elkonya yang kembung. Dan kalau untuk yang mati itu karena jalurnya ada yang terbakar teman-teman. Jadi itu sudah disambung. Oke teman-teman, nah ini amplifier tuanya sudah selesai diperbaiki. Ini tinggal ditutup dan dirapikan. Oke teman-teman, nah mungkin itu saja yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Nah bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk di subscribe, like, share, dan komen. Dan bagi yang sudah subscribe, tidak henti-hentinya saya mengucapkan terima kasih banyak teman-teman. Oke teman-teman, sekian video dari saya, semoga sangat-sangat bermanfaat dan terima kasih.